Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kita memasuki materi hidrokarbon, kita tahu bahwa yang namanya C atau boleh dikatakan sebagai unsur dari penyusun dari karbon ini adalah senyawa yaitu atom C atau karbon. Nah, senyawa karbon itu banyak sekali dijumpai hampir di semua kehidupan manusia. Baik terdapat pada tanah, itu juga ada kandungan unsur C-nya. Pada manusia juga ada kandungan C-nya. Pada minyak bumi juga ada kandungan C-nya. Nah, jadi sangat banyak sekali dijumpai berbagai macam jenis senyawa yang memiliki unsur karbon. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Di mana pada atom karbon itu dia terdapat pada memiliki nomor atom 6 dengan golongan 4A, kemudian memiliki periode yaitu pada periode 2 pada tabel periodik. Nah, selain itu pada atom karbon atau C dia memiliki 4 elektron valensi, di mana nanti karena dia hanya memiliki 4 elektron valensi, maka karbon ini membutuhkan suatu kestabilan, dia membutuhkan 4 elektron lagi dengan cara melakukan sebuah ikatan kimia yang dinamakan dengan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen sendiri adalah suatu ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi pasangan elektron ini digunakan secara bersama-sama untuk membuat suatu ikatan yang namanya adalah ikatan kovalen, yaitu dilakukan oleh dua atom. Nah, adanya ikatan kovalen ini nanti pada atom karbon, ternyata ikatan kovalen ini mampu membuat ikatan rangkap sebanyak 3. Kalau pada contoh sederhananya misalnya, ini ada unsur C, kemudian ada unsur C, maka ketika menjadi ikatan rangkap 3, maka nanti di sini akan terjadi ikatan sebanyak 3. Ini namanya ikatan rangkap 3. Nanti akan dijelaskan lebih detail bagaimana cara membuat ikatan kovalen pada atom karbon yang kebanyakan nanti ketika membahas mengenai hidrokarbon selalu berhubungan dengan yang namanya hidrogen, yaitu unsur H. Nah, ikatan kovalen ini nanti ternyata pada atom karbon itu mampu membentuk suatu ikatan kovalen yang sangat panjang. Jadi C bergabung jadi satu membentuk suatu senyawa karbon tadi. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa ikatan kovalennya bisa tunggal, rangkap 2, rangkap 3 maupun siklik. Siklik itu kalau disederhanakan adalah suatu ikatan yang nanti dia antar ujung itu menyatu. Jadi bentuknya seperti melingkar. Nah, contoh sederhana ketika kovalen tunggal antara C dengan C, maka bentuknya seperti ini. Jadi dia memiliki satu ikatan saja di bagian sini. Rangkap 2 berarti C dengan C. Nah, seperti ini rangkap 2 ikatan kovalen. Rangkap 3 yang sudah saya jelaskan di sini, dia akan memiliki ikatan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat contoh-contoh dari ikatan kovalen, baik tunggal, rangkap 2, rangkap 3, maupun siklik. Nah, di sini contohnya, pada gambar yang atas ini adalah contoh dari ikatan kovalen jenis tunggal. Yang bawah rangkap 2 di sini adalah pada bagian ininya. Jadi ini adalah yang tunggalnya. Kemudian yang di bagian ini adalah yang kovalen rangkap 2. Kalau ini tunggal semua. Ini tunggal ikatannya. Ntar C. Kemudian rangkap 3 berarti dia ada 3 ikatan seperti ini untuk rangkap 3. Yang sebelah kanan ini nanti kita untuk hidrokarbon ini tidak kita pelajari mengenai
siklobutana, siklopentana, sikloheksana, dan seterusnya. Nanti dipelajari di semester kedua. Yang namanya siklik, jadi ini adalah contoh dari ikatan yang berupa siklik, melingkar. Jadi antar ujungnya ini saling menyatu. Ini kan seperti ini. Nah ini. Kemudian ini seperti ini. Jadi dia antar atom C-nya itu menyatu sama lainnya, satu sama lainnya. Dinamakan dengan ikatan siklik. Nah, kemudian dari sini kita akan mencoba bagaimana sih kenapa kok ini ada hanya 3, hanya 2, kemudian dan seterusnya. Beda-beda, ada yang cuman hanya 1, misalnya contoh pada ini. Nah, caranya ini nanti akan sering digunakan di dalam pembahasan mengenai hidrokarbon, bagaimana untuk membentuk suatu ikatan itu diperlukan jumlah atom C yang berikatan dengan atom hidrogen. Secara sederhana, jika satu atom C seperti ini, dia akan selalu dikelilingi oleh 4 atom hidrogen seperti ini. Normalnya, jadi C-nya itu sebanyak jumlahnya 1, dia nanti dikelilingi oleh atom hidrogen sebanyak 4. Jadi setiap bagian ini dia memiliki ikatan-ikatan seperti ini. Contohnya misalnya, nah ini sebelum ke contoh, ini itu nanti bisa disederhanakan menjadi CH4. Karena di sini hidrogennya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Maka dinamakan CH4. Nah, misalnya C-nya sebanyak 2, C-nya sebanyak 2, misalnya seperti ini. Dengan ikatan tunggal, pada contoh ini ya, ikatan tunggal, maka di bagian sekeliling C ini nanti akan ketambahan hidrogen 1 di sini, hidrogen di sini, hidrogen di bawah. Yang sini tidak ada hidrogennya. Ini kan kalau 1 di sini ada hidrogennya. Ini ada hidrogennya, tapi di sini kita hilangkan hidrogennya. Kenapa? Karena bagian yang sebelah kanan ini sudah berikatan dengan atom C sebelahnya. Nah, bagaimana dengan yang sebelah sini? Maka di sini ada hidrogen 1, hidrogen lagi, hidrogen lagi. Sehingga totalnya hidrogennya sebanyak 6. Ini bisa disederhanakan menjadi C2 karena C-nya sebanyak 2. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu C2H6. Struktur rantai ini, pada gambar ini, itu bisa disederhanakan lagi menjadi, jika dalam ikatan rantai ya, jadi ini itu bentuknya rantai. Nah, maka di sini menjadi C-nya ada 2, seperti C-nya ada 2, kemudian ditambah H sebanyak 3, karena posisi di sini hanya ada 3. Kemudian di sini juga H3, CH3, CH3. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Misalnya lebih panjang lagi, misalnya pada ikatan kovalen rangkap 2. Nah, jadi gini. Misalnya C-nya 2 dengan ikatan rangkap 2 seperti ini, maka hidrogen di sini menjadi tinggal 2 lagi yang ada. 1, 2. Nah, seperti ini. Kenapa kok di sini yang bawah ini tidak dikasih? Karena jumlah ikatannya sudah mencapai 4. Di mana di sini ada 1, 2, 3, 4. Maka dia kekurangan 2 atom hidrogen. Yang sebelah sini juga sama. Hidrogennya 1 seperti ini. Posisinya di mana? Boleh terserah. Boleh di atas, boleh di bawah. Yang penting jumlah hidrogennya sebanyak 2. Nah, kalau disederhanakan, maka akan menjadi C-nya seperti ini. Kemudian hidrogennya di sini 2, di sini hidrogennya 2. Jadi yang perlu diperhatikan ketika membuat jumlah atom hidrogen ini itu adalah didasarkan pada berapa ikatan yang sudah terjadi. Total hidrogen yang total ikatan itu harus ada 4 buah.
Jadi ini kalau seperti ini dia sudah ada. Oke, kita coba membuat contoh-contoh lain di yang ini nanti yang siklik itu kita tidak mempelajari di materi ini. Nah, kita akan coba lakukan di sini. Ikatan tunggal dengan jumlah atom C-nya. Jadi kalau misalnya membuat ikatan rantai, itu lebih condong C-nya dulu yang dibuat. Misalnya C-nya sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian baru kita buat ikatannya. Nah, seperti ini. Kemudian, hidrogen yang di sini itu ada, berarti kurang 3 karena sudah ada 1. Sehingga di sini nanti ada hidrogen 1, dan hidrogen 1 lagi. Sehingga total ikatannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini berarti sudah ada 2 ikatan, sebelah kiri sama kanan 2, berarti kurang 2, ditambahkan di sini. Nah, seperti ini. Ini juga sama, karena sudah ada ikatannya sudah ada 2, maka kurang 2 lagi. Ini juga sama. Sehingga totalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang sebelah kanan ini karena baru 1 berarti kurang 3. Kita tambah hidrogen seperti ini. Jika disederhanakan maka menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Dan kita tambah hidrogennya 3 di sini, karena ada 3. Ini H2, ini H2, ini H2, dan ini H3. Karena di sini hidrogennya ada 2, turun ke sini menjadi 2, seperti ini. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita coba yang lebih kompleks lagi, misalnya dalam pembuatan ini. Contoh lainnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita belum sampai ke penamaan ya, ini hanya untuk mempermudah saja. Misalnya di sini ada ikatan rangkap 2, maka di sini kita langsung aja, di sini nanti H3. Karena baru ada 1, di sini berarti H saja. Karena sudah ada 1, 2, 3, kurang 1, maka hidrogennya ditulis. Ini juga sama, hidrogennya cuma 1 saja. 1, 2, 3, 4, hidrogen 1 di sini. Di sini juga 1 hidrogennya, karena sudah ada 3 ikatan. 1, 2, 3, 4. Di sini berarti hanya sebanyak 2. Kenapa? Karena di sebelah kiri ada 1, di bawah ada 1, sehingga kurang 2 buah hidrogen. Yang bawah di sini H3. Karena baru ada 1, kurang 3. Ini juga H3. Nah, seperti ini. Contoh lain misalnya adalah menggunakan ikatan rangkap 3 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya tambah di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misalnya seperti ini. Kita buat rangkaiannya dulu, seperti ini. Kemudian ikatan rangkapnya saya taruh di bagian sini. Ada rangkap 3. Nah, seperti ini, maka di sini ada H sebanyak 3. Di sini H2, karena 2 ikatan. Di sini bagaimana? Di bagian sini tidak ada hidrogennya. Kenapa? Karena C di sini sudah mengikat, sudah ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Di sini juga kosong, tidak ada ikatan, karena sudah ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ada H1, karena baru 3. Di sini H3. Karena di sini posisinya adalah baru ada 1 ikatannya. Di bagian bawah ini H2 ya, karena baru ada 2. Di sini kosong, tidak ada tambahan hidrogen karena sudah ada 1, 2, 3, 4. Di sini H3, ini H2, dan ini H3, di sini H3. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jika nanti disuruh untuk membuat suatu rantai di dalam hidrokarbon, cara pemberian atom hidrogennya seperti ini, supaya nanti jumlah atom hidrogennya tidak kurang dan tidak lebih, maka caranya seperti ini tadi. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar.